Selamat malam saudara, Anda kembali saksikan DM News Jumat 4 Maret 2022 dengan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Hendrik Toatubun. Kita ke informasi pertama. Invasi Rusia ke Ukraina kini memasuki hari ke-9. Berikut update informasi seputar invasi Rusia ke Ukraina dari berbagai sumber resmi. Pasukan Rusia telah menguasai kota pelabuhan utama Kherson. Kherson adalah kota besar Ukraina pertama yang direbut sejak invasi dimulai. Pembicaraan tahap kedua delegasi Rusia dan Ukraina telah berlangsung di Belarus Kamis 3 Maret 2022. Sebelumnya, pembicaraan tahap pertama pada Senin lalu berlangsung selama 5 jam dan berakhir tanpa terobosan. Melalui sebuah video, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji keberanian warga dalam membela negaranya. Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dari Ukraina pada Rabu 2 Maret 2022. 141 dari 193 negara anggota memberikan suara setuju. 35 negara abstain, sementara 5 negara seperti Rusia, Belarus, Suriah, Korea Utara, dan Eritrea memberikan suara menentang dihentikannya perang. PBB mengumumkan bahwa lebih dari 1 juta orang kini telah meninggalkan Ukraina sejak awal invasi Rusia. Layanan darurat Ukraina melaporkan bahwa lebih dari 2.000 warga sipil Ukraina tewas selama invasi Rusia yang masih berlangsung. Di antara korban itu, banyak di antaranya anak-anak dan perempuan. Itu pun belum dihitung dengan sejumlah tentara. Sedangkan Rusia mengumumkan sejak serangan pertama ke Ukraina, sebanyak 498 tentaranya tewas dan 1.597 lainnya terluka. Sanksi dan penyitaan aset yang diberikan Rusia terus disampaikan berbagai kalangan. Dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak hanya menjatuhkan mata uang rubel hingga 30%, tetapi juga membuat Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dari 9,5% menjadi 20%. Kondisi kenaikan suku bunga tersebut membuat daya beli masyarakat tergerus dan menurunkan nilai tabungan di bank. Sebanyak 80 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis 3 Maret 2022. Kita ke informasi berikut. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot sejumlah jabatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan karena dianggap lalai untuk menangani bencana banjir di Medan baru-baru ini. Pencopotan sejumlah jabatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan itu disampaikan Bobi Nasution usai menghadiri kegiatan seminar di Wisma Benteng Medan Kamis 3 Maret 2022 siang. Melansir kompas.com, Bobi mengatakan keputusan pencopotan itu merupakan hasil evaluasi Wali Kota Medan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD saat menggelar rapat usai meninjau banjir. Dia mengungkapkan pencopotan itu dilakukan lantaran para pejabat Dinas Pekerjaan Umum tersebut tak terlihat berada di lokasi untuk memantau situasi dan juga sulit dihubungi. Padahal orang nomor 1 di Kota Medan itu selalu mengingatkan ke semua jajarannya untuk melayani masyarakat dengan hati dan sungguh-sungguh. Namun realisasinya menurut Bobi tidak terlihat. Terkait jumlah berapa orang yang dicopot, Bobi Nasution enggan menyampaikannya. Bobi menambahkan, dia sudah berencana untuk berkantor di wilayah hilir Kota Medan, tepatnya di kawasan Medan Utara, agar bisa memantau kondisi sungai di saat musim penghujan seperti sekarang ini. Kita ke informasi terakhir. Anak Kasih Indonesia menggelar pesta anak untuk mendorong anak bangsa berani bermimpi dan mewujudkan cita-cita mereka. Kegiatan yang diinisiasi Divisi Anak di bawah naungan Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri itu digelar di RT 01 RW 12 Kampung Pragilan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Kamis 3 Maret 2022 sore dengan sorotan tema Anak Indonesia Berani Bermimpi. Giat tersebut merupakan giat eventual yang akan berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, yang bertujuan untuk mengedukasi,
dan menginspirasi anak-anak agar berani bermimpi. Untuk menghandle kegiatan tersebut, Aki juga berkolaborasi dengan divisi-divisi dalam yayasan untuk membackup giat tersebut, seperti Fire Kids, Sekolah Nusantara Baru, Hupernako, dan Kota Sehat Indonesia. Pesta anak yang dihadiri sekitar 50 anak itu dipandu oleh Febriana Rizky Yudanti dan Ruth Sena. Kegiatan dibuka dengan perkenalan, sambutan dari RT setempat, ice breaking, panggung boneka oleh Yovita Murti Pratiwi dan Yongki yang sangat menghibur dan mengedukasi anak-anak. Setelah itu, anak-anak pun dilengkapi dengan informasi beberapa profesi untuk merangsang mimpi mereka sejak dini, seperti guru, dokter, pesepak bola, pegawai kantoran, hingga jurnalis. Kegiatan berakhir dengan membuat cap tangan di atas kain oleh seluruh peserta yang hadir. Dari pantauan berita mujizat di lokasi kegiatan, anak-anak tampak bersemangat dan sangat antusias dari awal hingga akhir pesta anak itu. Pesta anak tersebut juga berlangsung dengan aman dan meriah, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Koordinator kegiatan Mentari Rosita mengatakan, Aki percaya setiap anak punya panggilan yang besar. Untuk itu, anak-anak harus terus dilatih dan diperlengkapi untuk bermimpi dan menggapainya. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BM TV. Jangan lupa mengupdate informasi terkini setiap harinya di website beritamujizat.com. Saya Henry Tuatubun pamit undur diri. Sampai jumpa, salam BM TV. Berita Mujizat TV.